Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu, dimurahkan rezeki dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar terakhir itu mengenai optik ya, optik dan alat optik. Sekarang kita lanjutkan bab berikutnya yaitu mengenai pemanasan global ya. Sebenarnya kalau di buku judulnya pemanasan global, tapi karena sekarang musim pandemi saya tambahkan pemanasan global vs COVID-19. Dan saya juga mengingatkan supaya ikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Oke, pada pemanasan global ini kita nanti akan diskusi ya, jadi kalian nanti akan saya kasih tugas untuk diskusi kelompok. Satu kelompoknya 4 orang, tugasnya sudah ada di E8, tapi sebagai pendahuluan ini saya jelaskan dulu ya mengenai pemanasan global. Oke, saya ada siapkan video, jadi kalian lihatnya di ini view speaker ya, di view speaker bukan view gallery ya, speaker view kalau di zoom-nya ya, lihat view speaker. Nah, oke, ini saya coba putar videonya mengenai pemanasan global. Bumi, tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentiin. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan buatnya semakin memanas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini, jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada, tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan banyak yang udah sepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah dengan ngurangin emisi gas rumah kaca ke udara. Makanya 197 negara di dunia juga udah sepakat dalam 10 tahun ke depan seenggaknya kita udah harus ngurangin emisi gas rumah kaca segini buat ngejaga biar suhu bumi nggak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasilin karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap memanas. Dan apalagi kalau kita nggak ngapa-ngapain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya, 2 derajat itu emang kayak kecil banget. Tapi nyatanya, kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya ngerembet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah gak bakalan nahan diri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan karang di lautan yang jadi makin terancam. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut nyebabin banyak kematian lewat persebaran penyakit. Menurut para saintis, bumi emang gak akan langsung berakhir karena ini semua. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakalan jadi jauh lebih sering. Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyaknya orang di belakang layar masih nggak peduli dengan kondisi bumi sekarang. Yang main nebang pohon dan ngebakar lahan di sana sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal buat sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta tahun 2050 kalau muka air laut terus nambah tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai terjadi. Untungnya,
Indonesia juga punya komitmen buat ngurangin emisi gas rumah kacanya ke udara, lewat bikin kebijakan kayak nunda pemberian izin pembukaan lahan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut, ningkatin penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan ngerehabilitasi dan penyerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka, satu persatu. Intinya, pemanasan global itu hampir nggak mungkin buat dihentikan. Tapi seenggaknya, ini semua masih bisa kita perlambat dengan usaha dan kerjasama buat ngurangin emisi karbon ke udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua, lewat ngejaga dan ngerawat teman-teman kita ini, biar dunia kita tetap terjaga kelangsungannya. Dan seperti biasa, terima kasih. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Oke, itu tadi video mengenai pemanasan global ya. Jadi memang pemanasan global itu tidak dapat dihindari ya. Jadi secara definisi kita dapat lihat pemanasan global adalah proses peningkatan rata-rata atmosfer ya dan daratan di bumi ya. Itu pemanasan global dan itu tidak dapat dihindari. Ini disebabkan banyak penyebabnya ya. Bisa dari pembangunan atau dari emisi dari gas karbon ya atau pembakaran hutan atau yang lainnya. Jadi pada pemanasan global ini ya walaupun dia naiknya hanya 2 derajat ya atau secara penelitian suhu rata-rata permukaan bumi ini naik atau meningkat sekitar 0,74 derajat Celcius plus minus 0,18 derajat Celcius ya. Ini pengaruhnya sangat besar sekali ya, bisa menyebabkan pencairan es di daerah kutub ya, terus kemudian bisa menimbulkan banjir di mana-mana, terus perubahan iklim yang luas ya. Dan kita tahu beberapa saat yang lalu kan timbul banjir besar dan curah hujan yang sangat tinggi ya, bahkan di negara yang tidak pernah hujan itu timbul curah hujan yang tinggi seperti Saudi Arabia dan sebagainya. Nah, ini efek daripada pemanasan global ya. Ini selama akhir-akhir dekade ini. Kemudian menurut hasil dari ini ya, namanya tidak terlihat ya tulisannya, tertutup. Oke. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change ya, menyebutkan bahwa sebagian besar peningkatan temperatur rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 mungkin besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa efek rumah kaca ini kan istilahnya panas yang tertahan ya. Jadi mungkin kalau di negara tropis kita tidak menemukan rumah kaca, tapi di negara-negara yang beriklim subtropis itu kita kan menemukan rumah kaca. Dia fungsinya untuk mengatur atau menahan suhu supaya tidak keluar di rumah kaca itu. Nah, itu yang terjadi di permukaan bumi. Sehingga dampaknya dia sangat meluas sekali pada pemanasan global ya.
Jadi radiasi yang dipancarkan pada eh, pemanasan global ini, ya kita bisa lihat, jadi sebagian besar ini dia ada yang terperangkap di atmosfer bumi ya, sehingga dia terperangkap itu berupa gas karbon dioksida, uap air, dan gas metana. Dan ini juga menyebabkan suhu permukaan bumi ini semakin panas. Ya, seperti itu daripada efek rumah kaca atau daripada pemanasan global. Oke, bagaimana dengan kondisi sekarang yang dilanda pandemi? Kan kita tahu sekarang lagi pandemi COVID-19, terlebih di negara lain, ya di India, di Malaysia itu kan udah masuki fase yang kedua ya. Jadi kita lihat beritanya itu sangat sangat seram sekali beritanya ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Tapi kalau perilaku warga Indonesia seperti ini ya mungkin kita nggak tahu ya. Jadi semoga tidak terjadi di Indonesia seperti halnya di negara-negara lain yang mengalami fase gelombang tsunami COVID-19 yang kedua. Itu sangat berat sekali ya. Oke, saya coba ada video bagaimana antara COVID-19 dengan pemanasan global atau pemanasan global dengan COVID-19.
Oke, itu tadi mengenai COVID dan dampak pemanasan global ya. Jadi kalau kita lihat kita selalu pada saat di lockdown, itu kan kita melihat langit Jakarta biru, bersih gitu kan ya. Tapi kan itu tidak berlangsung lama ya. Jadi kita seolah berpendapat bahwa COVID ini menyebabkan menjadi udara menjadi lebih bersih dan segala macam. Tapi itu kan tidak berlangsung lama. Pabrik-pabrik berhenti juga kan tidak berlangsung lama karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi kan dia akan mulai kembali beraktivitas dan itu menimbulkan polusi yang lebih besar bahkan ya, karena ya produksinya akan lebih meningkat di situ. Juga dilihat dari sampah medis kan jadi bertambah sampah medisnya. Terus dilihat daripada penggunaan listrik. Penggunaan listrik pada saat musim belajar di sekolah ya, musim belajar sekolah kan ini satu blok gedung dipakai untuk 1.000 siswa bahkan lebih ya, Pak. Jadi dengan energi yang segitu dipakai untuk bersama-sama. Sementara sejak pandemi belajar di rumah, terus bekerja di rumah, bermain di rumah. Nah, ini membuat pasokan listrik semakin besar ya, sehingga timbul pemakaian listrik yang cukup besar sehingga energi juga dikeluarkan semakin lebih besar. Misalkan kalau satu orang saja, satu siswa kita belajar PJJ ini ya, menghabiskan 100 watt misalkan. Jadi kita ada 1.000 siswa SMA 8 belajar bersama, ya berarti kan 100.000 watt. Nah, bayangkan 100.000 watt kalau di sekolah kan nggak sampai segitu, jadi bisa lebih menghemat listrik. Dan internet juga jadi semakin lebih besar. Itu dampak daripada COVID terhadap pemanasan global. Dan yang jelas, yang kita lihat ini adalah kembali ke perilaku kehidupan masing-masing ya. Kehidupan masing-masing, bagaimana menjaga keseimbangan alam, terus bagaimana tidak membuang sampah sembarangan dan seterusnya. Dan juga akibat COVID terhadap pemanasan global ini tertundanya pembahasan mengenai pemanasan global. Oke, sekarang saya satu video lagi sebelum nanti kita diskusi, yaitu bagaimana dunia setelah pandemi. Oke, kita lihat video berikut. There is no doubt that COVID is a disaster for the world. It's killing people and clobbering economies. No country, no community, no household will be left untouched. This is a global pandemic, a global crisis, and it can only be dealt with through global cooperation. Paradoxically, though, something good may come from this tragedy. The COVID-19 crisis could be a really watershed moment, a moment of significant change in the history of surveillance, because surveillance is being revolutionized, transformed from over-the-skin surveillance to under-the-skin surveillance. Until today, governments and corporations focused on monitoring what happens above the skin, where we go, who we meet, what we buy. Now, with this epidemic, they increasingly focus on what's happening inside our body. This can tell them whether we are sick or not, but it can also tell them how we feel, because feelings, just like diseases, are biological phenomena. Over-the-skin surveillance can tell the government that you are now watching this program. But if you wear a biometric bracelet that monitors what happens under the skin, the government can also know what you feel as you watch this. Do you believe me? Are you skeptical? Are you angry? Are you afraid? Under-the-skin surveillance can create the best healthcare system in history.
a system that knows that you're ill even before you know it. But it can also create the worst totalitarian regime that ever existed, a regime that knows us better than we know ourselves. These are the eyes and the ears of the secret police, and everybody takes it as a matter of course that out of any group of people, at least one will almost certainly be feeding information to the authorities. A regime that understands our personality better than our mother, and that understands our sexuality better than our spouse. A biometric bracelet that monitors you 24 hours a day can easily tell whether you are gay or straight and whether you like the government or not. Of course, all this is not inevitable. Technology isn't deterministic. Whether such a totalitarian regime is created depends on the decisions we make in the next few years. I hope we all make the right decisions. Some say coronavirus does not discriminate and affects all of us in the same way. But that's only a half truth. People suffer and recover differently because of persistent inequalities in the world. The so-called middle-income countries will be especially hard hit. These countries represent a third of the planet's gross product, 75% of the world population, and 62% of its poor. Compared to rich nations, they have weaker health and social protection systems, with fewer medical personnel and a higher percentage of people at risk. Let me be clear, the world cannot risk a recession that could hurt more than 5 billion people if we leave middle-income countries behind. This is perhaps the most critical moment international institutions have faced since the Second World War. We can waste no further time. Even before COVID, the world has been facing but largely ignoring other global problems like climate change and resource depletion. But the world hasn't adopted successful global approaches to those problems because they aren't clear, imminent threats to us as is COVID. COVID is a clear, imminent threat. It kills people quickly. So I predict that COVID will force us to adopt a global campaign, like the one that already succeeded in eliminating smallpox in 1980. Climate change would ultimately kill far more people, but climate change isn't an obvious villain because it doesn't kill people quickly. I hope and predict that the world will learn from a successful campaign against the obvious villain of COVID, and that we will then go on to successful campaigns against bigger but subtler global issues like climate change. If that happens, then this COVID tragedy may turn out to leave a big positive legacy. Ya, oke, itu video tadi mengenai bagaimana setelah pandemi ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan coba share screen ya. Jadi untuk kegiatan berikutnya kalian berdiskusi ya, berdiskusi secara kelompok. Jadi satu kelompok itu 4 orang ya. Coba saya share screen. Saya sudah taruh di E8 tugasnya. Nah, ini tugasnya saya sudah taruh di E8. Oke, tugas kalian nanti kalian buat kelompok. Ini ada 9 kelompok ya. Masing-masing kelompok ini memiliki pembahasan yang berbeda ya, untuk baik kelas 11 IPA A dan kelas 11 IPA B sama ya. Jadi buat 9 kelompok. Nah, materinya yaitu yang pertama pendahuluan, apakah dimaksud dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Terus yang kedua faktor-faktor ekonomi dan pemanasan global. Yang ketiga kenapa emisi CO2 sangat meningkat dalam beberapa dekade.
Ini di video tadi sudah ada, tapi nanti dalam ini juga ada, saya kasih video lagi. Emisi CO2 dalam perubahan iklim. Terus yang kelima, kontribusi produksi daging dalam pemanasan global, energi nuklir untuk menekan efek pemanasan global, keadaan akibat pemanasan global di masa depan, masalah lingkungan terkait plastik, masalah lingkungan terkait arus teluk ya atau Gulf Stream. Oke, nanti cara pembagian kelompoknya saya langsung tentukan saja ya. Jadi kelompok 1 ini dengan absen nih, berdasarkan absen. Jadi absen 1, absen 2, absen 3, absen 4, absen 5, absen 6, absen 7, absen 8, absen 9, absen 10 kembali ke kelompok 1, absen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 kembali ke absen 1, 20 ya. Kelompok 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 kembali kelompok 1 lagi. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jadi satu kelompok 6 orang. Nih, dalam tugas ini saya sudah sertakan video untuk referensi kalian. Jadi saya ambil contoh untuk penduluan. Apakah yang dimaksud dengan pemanasan global dan perubahan iklim? Nah, ini sudah saya sertakan videonya. Nanti secara kelompok kalian bahas ya. Jadi pembahasannya bebas ya, boleh kalian pakai Zoom ya, Zoom kalian ya, atau pakai WA, pakai video call WA boleh. Tapi nanti di laporannya, jadi satu kelompok satu laporan ya, cukup upload satu saja. Tapi tuliskan namanya. Nanti di laporannya dilampirkan screenshot ya, screenshot daripada foto kelompok kalian. Ya, screenshot ketika kalian diskusi. Nanti di sini ya. Oke. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Oke, kalau sudah jelas, sekarang kalian bekerja secara kelompok ya. Jadi boleh meninggalkan room Zoom ini dan semoga semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya menghemat kuota, kita tutup pertemuan kita kali ini dan kalian tugas kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Ida sudah menemani. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga Pak Teguh sudah diizinkan masuk. Iya, Bu Ida. Ya, oke, tugasnya lupa ya, nanti dikumpulkan langsung di E8.